Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Damai di Rumahku, Damai di Keluargaku, kita akan masuk dalam episode yang kedua yang saya beri judul Saat Kita Bersepakat. Ya, bersepakat merupakan sebuah tantangan di dalam pernikahan. Kenapa ini menjadi begitu penting? Ketika anggota keluarga bersepakat, maka tidak ada yang bisa menghalangi untuk Tuhan menjawab doa mereka bila kesepakatan itu didasarkan kepada firman Allah. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ketujuh, Rasul Petrus memberikan sebuah gambaran pernikahan yang ilahi. Ada satu yang menarik di dalam ayat yang ketujuh. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Pernikahan bukan sebuah kontrak, tetapi sebuah covenant, ikat janji. Berarti tujuan di dalam pernikahan adalah membangun hubungan, relasi. Relasi kita dengan Tuhan yang menyatukan, dan juga relasi satu sama lain, dan relasi dengan anggota keluarga sebagai hasilnya nanti. Rasul Petrus memberikan satu nasihat yang penting, yang berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini sebenarnya adalah ayat yang dipakai dalam konteks meminta atau berdoa. Di ayat sebelumnya dikatakan ada kuasa kesepakatan itu, di mana dikatakan apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ini adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada orang percaya, lalu Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk melakukannya. Otoritas datang dari Yesus, dan kemudian Roh Kudus memberikan kita kuasa dan kemampuan untuk berdoa. Siapa menurut sahabat Lexio Divina 2 orang yang bisa bersepakat? Yang pertama itu adalah suami dan istri. Lalu kemudian nanti bersama dengan keluarga. Pada waktu suami dan istri berdoa, bersepakat, maka dikatakan Bapa di sorga akan melepaskan jawaban itu. Tidak ada yang menghalangi. Kesepakatan kita pertama adalah kepada firman. Ketika kita sepakat dengan firman Tuhan ini, maka kemudian kita berjalan seturut dengan kehendak Allah di dalam doa kita. Karena kalau tidak, Rasul Yakobus mengatakan doamu tidak dijawab karena kamu dalam kedagingan. Kamu minta apa yang kamu inginkan dalam dagingmu, bukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi kalau kita sudah sepakat dengan firman, maka kemudian kita sepakat dengan partner kita. Nah, disinilah saudara-saudara, dalam 1 Petrus ini dinasihatkan kembali supaya kita menjadi bijaksana, menghormati kaum yang lebih lemah, yaitu istri. Jangan kita memaksakan kehendak. Saya belajar selama 25 tahun pernikahan kami dalam tahun ini. Kalau saya belum mendapatkan kesepakatan dengan istri saya tentang satu hal, saya tidak akan memaksa, apalagi mengatasnamakan saya kepala, kamu harus tunduk. Kadang-kadang apa yang diberikan tidak masuk di dalam akal kita sebagai laki-laki. Kita laki-laki kan sangat rasionalistik. Kita berpikir kalau nggak masuk logika, ini bukan. Sementara perempuan itu makhluk yang sangat intuitif. Jadi ada hal yang dia tidak bisa jelaskan secara logika, tetapi di ujungnya nanti bisa benar. Dan kemudian kita pikir, dari mana ya penjelasannya? Yaitu yang namanya intuisi. Dan saya percaya bahwa kita akan saling melengkapi satu sama lain. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. 3 mengalahkan berlaksa-laksa 100-an ribu. Itu bersama dengan anggota keluarga kita yang lain, anak, dan seterusnya. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan supaya doa kita bisa dijawab? Pertama, marilah kita sepakat dulu dengan firman Tuhan.
untuk keputusan-keputusan yang kita ambil. Yang kedua, bila belum terbuka salah satu dari pasangan kita, mari kita sabar menunggu. Jangan dipaksa, jangan diintimidasi, jangan juga dimanipulasi. Jadi biasanya kalau pria mengintimidasi, wanita memanipulasi. Supaya jadi nggak enakan, akhirnya mengikuti salah satu keinginan daripada pasangan. Yang akhirnya belum tentu itu adalah keinginan firman Tuhan. Kalau kita memakai Efesus pasal yang kelima, yang sering dipakai, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah, submitlah. Di dalam bahasa aslinya, dipakai istilah middle voice. Artinya, voluntarily act, satu sikap dan sifat tindakan sukarela. Sebab kamu mengerti dan mengetahui kebenaran firman-Nya, hai istri-istri, berilah dirimu untuk kamu menundukkan dirimu. Kalau istri bisa menundukkan dirinya kepada suaminya, bukan semata-mata karena paksaan atau karena sebuah tekanan, itulah yang benar. Itulah yang dituntut oleh firman Tuhan. Oleh apa yang Rasul Paulus bilang dalam Efesus pasal yang kelima. Jadi ini bukan seperti perintah, hai kamu istri harus tunduk. Enggak. Menundukkan diri bukan berarti menjadi kacung, mohon maaf. Bukan menjadi budak. Karena ayat sebelumnya dalam ayat 19, ketika kita penuh Roh Kudus, saling merendahkan diri satu sama lain. Saling menundukkan diri. Berarti posisi kita di hadapan Tuhan sama-sama submit, sama-sama tunduk kepada Allah. Tetapi kemudian si istri karena fungsinya si suami, dia menundukkan diri kepada suaminya. Jadi ini bukan masalah equality gender. Ini masalah fungsi. Si istri memang tunduk di bawah suaminya karena si suami yang diminta pertanggungjawaban kepemimpinan oleh Allah. Tetapi tanggung jawab, hak, kewajiban di mata Allah sebagai anak Allah, laki-laki dan perempuan sama di mata Tuhan. Tetapi di dalam pernikahan memang ada strukturnya. Kristus, suami, istri, anak-anak. Itu struktur headship-nya. Ketika kita berdoa, penghalang yang iblis bikin adalah kita supaya dibuat tidak sepakat. Lalu kemudian kita argumen, lalu kita menekan satu sama lain, lalu kita memaksa, akhirnya mungkin salah satu daripada ribut, ya sudahlah ikut aja. Padahal itu bukan kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi ketika dua-duanya mendapatkan pemahaman dari firman, lalu dengan sukarela menundukkan diri. Mungkin kesepakatan itu dari istrinya, dan oh kayaknya ini yang Alkitab katakan dan kita sepakat, lalu kita ikuti. Atau di sisi lain mungkin suaminya. Jadi nggak melulu harus suami yang menjadi sumber pemahaman atau kebenarannya, belum tentu. Dan saya belajar ini. Ada keputusan-keputusan di dalam pernikahan kami, di mana saya ngotot, harus ini. Saya berdoa, beriman, kok nggak dapat jawaban. Lalu satu kali istri saya bilang, seperti apa sih yang kamu mau untuk yang kita mau untuk semua keluarga ini? Lalu saya kasih tahu yang begini. Dan waktu dia lihat, wah rasanya yang ini lebih bagus. Saya bilang, wah jangan, itu lebih mahal. Dia bilang, ya pantasan aja kita nggak sepakat. Ya Tuhan nggak bisa berikan kepada kita. Lalu akhirnya, saya bilang, oke, kalau dari sini kita akan sepakat. Ya. Nah pada waktu kita sepakat untuk sesuatu, bukan karena saya mengalah demi istri saya, bukan. Tapi karena sewaktu kita sepakat dengan itu, lalu akhirnya kita beriman. Dan Tuhan membuka jalan. Dan Tuhan memberikan anugerah. Itu yang saya katakan tadi. Bahwa Tuhan akan membackup kita. Melepaskan jawaban doa kita. Dan inilah yang menjadi musuh daripada iblis. Ketakutannya adalah ketika suami istri bersepakat seturut dengan firman Tuhan, dengan Yesus Kristus yang menuntun mereka. Dan kemudian ketika mereka sepakat dengan firman Allah, lalu kemudian mereka sepakat satu sama lain, saling merendahkan diri, dan mengikatkan dirinya dengan firman, tidak ada satupun yang akan menghalangi doa mereka. Ada satu prinsip di dalam pernikahan. Differences create force. Perbedaan-perbedaan itu menciptakan kekuatan. Kalau air dalam satu level, dia cuma jadi kolam. Tapi air yang berbeda level akan menghasilkan force seperti air terjun yang bisa menghasilkan tenaga. Positif negatif menghasilkan arus listrik. Suami istri, laki-laki perempuan menghasilkan keturunan. Saya percaya ini yang Tuhan mau.
Ketika kita berbeda satu sama lain, kita menghargai perbedaan itu. Lalu kemudian kita akan menghasilkan sebuah kekuatan yang lebih hebat. Saya belajar ini pada waktu kita counseling keluarga yang lain atau jemaat. Istri saya sangat restoratif sekali. Bisa melihat dengan cara yang jalan keluar sesulit apapun, dia bisa menemukan itu dengan firman Tuhan. Sementara saya tipikal yang sangat diplomatis. Dia bisa lihat akarnya, saya bisa datang untuk melayani. Sehingga kemudian ketika saya dan istri saya bersama-sama, terjadi sesuatu. Ketika anak saya juga kami temukan kekuatan-kekuatan dia. Lalu kami mulai berkomunikasi dengan cara kekuatan-kekuatan yang kita punya. Maka setelah itu, luar biasa. Kesepakatan kita lakukan dengan sangat cepat. Dan kemudian kita bisa berdoa. Dan semua orang bisa menerima tanggung jawab dan komitmen. Sewaktu kita bersepakat, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kesepakatan pertama dengan firman Tuhan, lalu dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga kita, maka kita belajar untuk melihat kuasa Allah dinyatakan dalam doa-doa kita. Hari ini ada kabar baik. Jangan memaksakan kehendak. Mari kita tunggu, mari kita bersabar. Izinkan Roh Kudus menyatakan, membukakan, menyingkapkan kepada pasangan kita yang belum terbuka. Dan kemudian pada waktunya kita berdiri, menerima janji Tuhan sewaktu kita bersepakat. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Aku bersyukur bahwa setiap kami, baik suami, istri, orang tua dengan anak, ketika kami mengambil keputusan, janji-Mu berkata waktu kami berdoa, kami menghargai pasangan kami sebagai teman pewaris kasih karunia itu kehidupan. Tapi juga Tuhan, bahwa janji-Mu bila 2-3 orang meminta, sepakat, Engkau hadir, dan juga Engkau akan menjawab doa kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak mengizinkan musuh memisahkan kami, berdiri di tengah-tengah kami. Tapi kami mengundang Kristus ada di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam setiap keputusan yang akan kami buat. Biarlah kami bersabar, kami menolak setiap keinginan untuk memaksakan kehendak, mengintimidasi, memanipulasi. Tetapi kami percaya untuk Roh-Mu pada waktunya segala sesuatu menjadi indah. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.